Minum khamr itu diharamkan dalam Islam, bahkan bukan sekedar diharamkan, semua yang berkaitan dengan khamr itu dilaknat sama Allah. Qasidah syariah itu diambil dari had. Had itu hukuman yang Allah tentuin. Itu had. Hudud itu bentuk jamaknya. Jadi had itu ada potong tangan. Potong tangan itu buat orang yang mencuri sampai kadar tertentu. Nggak semua pencurian. Kalau pencurian kecil itu bukan had tapi takzir. Kalau zina itu sama-sama mau, si laki sama si perempuan sama-sama mau. Kalau memperkosa itu sama dikiaskan dengan orang yang rampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini, Pak Jun akan membicarakan topik tentang Maqasidus syariah. Pengertian maqasidus syariah apa Pak? Dulu, kenalan dulu nggak Pak? Iya, kita kenalan dulu. Mau dari cowok atau dari cewek dulu nih yang lain? Kapan mungkin bisa dari bapaknya dulu. Bisa. Saya Junaidi Putra. Boleh? Boleh, perkenalkan nama saya Satria Wahyu Firdaus. Nah, nama saya Falanjur Latif Ibrahim Dias. Nama saya Muhammad Razan Utama. Halo semua, nama saya Safira Kanaya Zubir. Nama saya Lamusti Geria Putri. Nama saya Kalisa Rafika. Panggilannya Jun, Lewat. Ayo aja. Ajan. Omar. Aja ini Omar. Saya panggilannya Kalisa. Oh Kalisa bukan Omar. Naik. Jadi Kita ada di podcast apa namanya? podcast Podcast TKA. Kenapa podcast TKA? karena kita bertemakan iya. Karena Beda sama podcast yang lain yang bicara tentang perjuangan. Kita di perpustakaan. Ada perpustakaan itu dapat banyak buku, jadi kita bisa siapa tahu. Betul. Kan? Karena buku juga jembatan dari Belum ilmu. mesin aja say. Jadi topik yang kita bawakan hari ini adalah maqasidus syariah atau yang bisa kita sebut Maksud dari syariat. nah itu bisa kita bawakan. Oke, untuk materi pada kali ini, sebelumnya kita belum ada yang tahu apa itu maqasid syariah. Dan oke, menurut Bapak, Maqasidus syariah apa sih Pak? Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud. Maksud ya bahasa Indonesia juga maksud, tujuan, maksud, kehendak. Maqasid berarti maksud. Syariah adalah jalan, secara bahasa syariah itu thariqun, jalan, ajaran. Jadi maqasidus syariah artinya maksud dari ajaran-ajaran Islam. Para ulama membagi atau mengkategorikan semua ajaran Islam ke dalam 5 maqasid syariah, atau kalau digabung maqasidus syariah. Yang menurut para ulama semua ajaran Islam ujung-ujungnya 5 hal. Yang paling utama hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima hifzul mal, menjaga harta. Ada satu lagi ulama menambahkan hifzul muru'ah, menjaga harga diri. Nah, nanti ada penjabarannya masing-masing tuh. Nanti kita lanjut lagi di pembicaraan yang ngalir aja. Oke, terima kasih buat Pak Jul yang telah menjelaskan apa itu Maqasidus syariah. Oke. Dari pengertian di atas, saya dan teman-teman akan menanyakan satu persatu bagian maqasidus syariah buat berita-berita atau kasus di program. Berita yang pertama, ada 3 pria Sukabumi tewas usai minum miras. Nah, berarti ini framingnya apa dulu?
frame-nya yang hifzuddin, apa hifzul mal, apa yang mana? Ini hifzun nafs. Nafs, oke. Berarti tentang pembunuhan mungkin ya? Oh iya, oke. Terus? Tiga pria asal Kabupaten Sukabumi berinisial IR berumur 23 tahun, JGS berumur 26 tahun dan D meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras oplosan yang berisi racikan kandungan alkohol 70%. Dengan campuran minuman berenergi, polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Insiden mematikan ini baru diketahui pada Selasa 26 Juni 2024, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Nyawa ketiga pria Sukabumi asal Cisaat dan Kalbu Rakit itu pun tak bisa terselamatkan meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, terus? Menurut Pak Jun dari berita tersebut, kira-kira itu orang yang meninggal dalam keadaan mabuk atau minum khamar itu bagaimana? Itu oplosan ya? Iya. Berarti bukan pembunuhan, tapi homer berarti maksudnya kategori hifzul akal, menjaga akal. Islam menjaga akal agar kita selalu berpikir rasional, menjaga akal agar kita selalu mencari ilmu, menjaga akal agar kita selalu ada dalam kesadaran, berpikir normal, akal sehat dan seterusnya. Dan Islam melarang kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal kita, karena akal adalah pusat dari kontrol tubuh. Kalau akal kita hilang, kita kehilangan kontrol. Kebayang nggak kalian ada di mobil, lalu remnya blok? Pasti semuanya panik. Kenapa? Karena efeknya bisa mematikan. Bukan cuma matiin sopir, tapi matiin banyak orang. Begitu pula khamar. Nah, dalam konteks ini bisa nyambung-nyambung nih, khamar, tapi bisa masuk juga kategori bunuh diri, ya. Karena khamarnya bukan khamar dalam arti itu, karena oplosan itu semi racun, gitu ya. Dalam tahap tertentu bisa masuk kategori khamar, tapi dalam tahap tertentu dia sama kayak orang bunuh diri minum baygon, minum baygon emang enak ya, minum Obat nyamuk, pestisida lah gitu. Tapi kalau mau dimasukin ke dalam hifzul akal, berarti ini menjadi pelajaran buat kita bahwa diharamkannya khamar itu karena Islam ingin membuat kita selalu berada dalam kesadaran utuh, sadar atas apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab atas semua perkataan kita, perbuatan kita dan seterusnya. Maka minum khamar itu diharamkan dalam Islam, bahkan bukan sekedar diharamkan, semua yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat sama Allah. Ya Allah melaknat orang yang memeras anggur jadi khamar. Allah melaknat orang yang menginjak-injak anggur supaya jadi khamar. Allah melaknat orang yang jual khamar. Allah melaknat yang beli khamar. Allah melaknat yang nganterin khamar. Allah melaknat yang nuangin khamar. Allah melaknat orang yang dapat untung dari khamar. Dan semua yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya berat. Kalau itu dalam tanda kutip masih ngebunuh orang. Lebih parah lagi kalau nggak sampai ngebunuh. Dia hidup, tapi akalnya hilang. Yang dibunuh bukan cuma dia, bisa jadi dia ngebunuh orang. Sebagaimana kisah seorang ulama, ya pernah ulama itu dikasih pilihan. Kamu mau berzina sama perempuan, kamu mau ngebunuh orang, apa mau minum khamar? Nah, ulama tadi mikir, daripada saya zina, ngerugiin orang, ntar perempuannya hamil, ntar dia rugi, daripada saya bunuh orang, ntar dia mati, kasihan keluarganya, yang mendingan saya minum khamar. Yang rusak kan cuma diri saya sendiri, diminum khamar. Hilang kesadarannya, akhirnya wanita tersebut disetubuhi, padahal bukan istrinya, dizinahi, lalu dibunuh, orang yang tadi juga dibunuh. Semua yang ada di lingkungannya ada dibunuh karena hilang. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke berita selanjutnya.
Jadi berita selanjutnya ini ada kebemisan perempuan wanita. Perempuan wanita. Ya, perempuan dong, itu wanita. Nggak usah. Kebemisan siswa murid, ya sama lah. Setebuhi dan habisi korban lalu curi uang kantor. Ini masuknya ke Hifz Anas. Jadi kasus pembunuhan wanita dalam di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai terang benderang. Korban yang diinisial RM dibunuh oleh rekan satu perusahaannya, yakni Ahmad Arif Ridwan Nullah atau AARN di kamar hotel daerah Bandung, Jawa Barat. Kronologi pembunuhan Kapolres Metro Bekasi Kombes Fedi Breniadi Aditya mengatakan peristiwa dimulai pada Rabu 24 April 2024 pagi. Soal berita ini saya mau nanya Pak, kan korban sebelum dibunuh diperkosa dulu. Kira-kira hukuman apa yang didapat oleh pelaku? Di dunia. Di Dunia. Kan konteks makosido syariah. Makosido syariah itu diambil dari had. Had itu hukuman yang Allah tentuin. Itu had. Hudud itu bentuk jamaknya. Jadi had itu ada potong tangan. Potong tangan itu buat orang yang mencuri sampai kadar tertentu. Nggak semua pencurian. Kalau pencurian kecil itu bukan had tapi takzir. Tergantung pemerintah itu mau penjara mau apa. Kalau had itu potong tangan. Ini kategorinya adalah menjaga harta. Ada menjaga akal. Kalau orang yang mabok itu hukuman hadnya adalah dicambuk 40 kali. Apalagi menjaga keturunan. Orang yang zina, kalau orang itu udah nikah, hukumannya dipendam dalam tanah, sisain kepalanya, lemparin pakai batu sampai mati. Kalau dia belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, lalu kalau dia masih hidup, dibuang ke luar negeri. Lalu apalagi tadi? Membunuh. Kalau orang yang membunuh, maka hukumannya diserahkan kepada keluarga. Disuruh milih, pihak keluarganya milih. Pertama, yang paling utama dimaafkan kalau orang yang membunuh ini bukan orang fasik. Jadi dia dikenal orang soleh, tapi tiba-tiba karena mungkin lagi ada apa, hilaf. Tapi kalau terkenal sebagai pembunuh, suka membunuh orang, jangan dimaafin. Jadi dimaafin kalau orang yang khilaf aja. Tapi yang utama itu. Tapi kalau nggak mau dimaafin, boleh pilihan kedua. Apa? Minta denda. Denda orang yang membunuh satu nyawa itu 100 ekor unta. Jadi kiaskan dengan peristiwa bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah waktu beliau mau disembelih, ya panjang lah ceritanya. Intinya 100 ekor unta. Satu unta 50 juta paling murah. Kali 100 5 miliar. Jadi satu nyawa kita bunuh, itu keluarga yang dibunuh boleh minta tebusan minimal 5 miliar. Tapi keluarga bisa milih yang ketiga, enggak, gue nggak butuh duit lo, gue cuma mau yang ngebunuh bapak gue dibunuh juga. Itu bisa pilihan ketiga. Apa itu? Hukum kisos. Hukum kisos, ya dibunuh. Orang yang membunuh balasannya ya dibunuh. Tapi kalau dalam Islam bunuhnya itu bukan digantung. Kalau digantung kasihan, matinya lama, tersiksanya lama. Bukan pula ditembak. Ditembak matinya juga lama. Bukan pula di apa lagi? Bukan pula di yang lain-lain. Hukumannya adalah dipenggal. Kenapa dalam Islam kalau hukuman mati itu dipenggal? Karena sakitnya sebentar. Orang yang dipenggal hampir nggak pernah ngerasain sakit. Tiba-tiba pindah alam. Nah, makanya hukumannya sama seperti orang yang ngelukain, bukan cuma ngebunuh, ngelukain juga. Misalnya dipukulin sampai budek. Maka kalau dia mau balas, ya dipukulin lagi orang yang mukulin tadi sampai budek juga. Ya, begitu seterusnya. Itu namanya kisos. Ya, tapi mana tadi gue nanya, gue lupa deh. Yang tentang? Sebelum Tadi saya ngejelasin mukadimahnya dulu tadi. Jadi kalau dalam Islam, pertama dia memperkosa. Yang kedua dia ngebunuh. Dalam Islam orang yang memperkosa aja hukumannya udah berat. Ya. Orang memperkosa itu
Beda dengan orang zina. Kalau orang rampok emang sama-sama mau? Enggak. Enggak, yang mau cuma yang rampok, yang dirampok mau nggak mau. Masa rampoklah harta saya, nggak mungkin. Maka orang yang memperkosa dikiaskan dengan orang yang merampok. Dalam Islam, hukuman orang yang merampok itu lebih parah daripada dipenggal. Karena itu masuk kategori fasad fil ard, merusak di bumi, membuat kerusakan di bumi. Maka hukumannya kalian tahu apa? Disalib. Hukumannya disalib sampai mati. Dipotong tangan kakinya bersilang. Kalau tangan kanan berarti kaki kiri, tangan kiri berarti kaki kanan. Terserah pilihannya mana, pokoknya bersilang. Lalu tangan dan kaki yang ada dipantek di tiang salib. Begitu sampai mati. Lebih parah daripada ngebunuh. Maka jangan macam-macam sama yang namanya pelecehan seksual. Islam sangat memerangi pelecehan seksual. Makanya saya sedih banget kalau banyak predator seksual yang justru memanfaatkan lembaga-lembaga agama sebagai kedok. Ya. Sedih saya. Sama kayak sekolah misalnya yang harusnya mendidik murid, justru guru-gurunya melakukan pelecehan seksual. Itu dalam Islam bahkan ngebunuh aja masih cuma dibunuh doang. Kalau ngebunuh dari dosa ngebunuh. Kalau orang melakukan pelecehan seksual lebih berat dosanya. Tapi kategori loh ya, kategori pelecehan seksual kan ada yang rendah, sedang. Nggak mungkin kan cuma kiu-kiu, langsung di begini kan nggak mungkin, tergantung kayak itunya. Jadi intinya kalau di dunia, kalau dari sudut pandang Islam itu perbuatan yang sangat, apalagi udah diperkosa, dibunuh. Kalau menurut saya itu, aduh, parah itu. Cuma udah maksimal udah segitu udah, nggak bisa lagi, nggak boleh. Hukuman mutilasi itu nggak boleh, cuma boleh dipotong tangan, kaki, disalib udah, sampai dia mati, baru turunin. Berarti kalau dia kan udah satu dari tangan, sini, paku, diikat, tangannya dipotong. Tangannya, Di sini ya? iya. Pokoknya diikat, disalib, pajang di alun-alun, biar semua orang tahu. Main-main loh. Iya, terserah sama yang jangan macam-macam sama kehormatan seorang wanita. Ya begitu juga kalau perempuan yang merkosa laki-laki. Emang laki-laki doang yang merkosa perempuan? Ada perempuan merkosa laki-laki. Emang Nabi Yusuf apa? Yang merkosa Nabi Yusuf siapa? Perempuan. Ini bilang merkosa juga enggak sih, tapi ada upaya pemerkosaan. Kan cewek bukan laki. Iya. Perempuan mulutnya luar. Perempuan itu bukan semua perempuan. Disclaimer dulu, disclaimer. Ya. Terima kasih untuk Fajri yang sudah menjawab pertanyaan dari Naya. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke berita ketiga, yaitu deret korupsi terbesar yang merupakan Republik Indonesia dari PT Timah 300 triliun yang mengalahkan BLBI. Berita yang akan saya bacakan ini tuh tentang... Oh, yang artis itu ya, yang keseret itu ya? Iya. Oh, yang bapaknya meninggal ya? Bapaknya yang suaminya udah meninggal itu ya? Itu dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya? Oh, masih hidup? Suami istri? Suaminya kan yang normal itu yang... Baca dulu. Berita yang akan saya bacakan ini tuh berkaitan dengan tips amal, yaitu yang berarti menjaga harta. Ini langsung saja kita beritanya. Kejaksaan Agung atau Kejagung akan mendakwa para tersangka kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau yang biasa disebut dengan Indonesia. PT Timah atas kerugian negara mencapai 300 triliun. Jumlah itu membuat kasus korupsi timah menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia. Nah, kan kasus yang saya bacain tadi itu belum lama terjadi loh. Nah, ini Masih tahun ini ya? Iya, betul. Masih hangat banget nih Pak. Kasus korupsi itu termasuk hal yang buruk ya. Menurut Bapak, cara apa sih Pak yang tepat untuk memberantas korupsi yang biasanya terjadi di Indonesia? Ya, sebelum ke situ saya jelasin hukum fikihnya dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa masuk kedua nih, 2 poin. Bisa hifzul mal, bisa hifzul nafs. Kalau cuma mencuri, itu jelas hifzul mal.
Misalnya ada orang mencuri hartanya Leon, mencuri 10 juta, nah, 10 juta udah masuk kategori itu. Udah. Tapi kalau mencuri yang rugi cuma satu. Kalau korupsi itu yang rugi bukan satu orang. Dan kerugiannya tidak selalu berupa harta. Bisa jadi karena korupsi orang jadi meninggal. Makanya ulama kontemporer, karena korupsi ini kan kejadian kontemporer ya, sebagai extraordinary crime. Ini kejadian kontemporer di zaman Nabi, nyebutnya bukan korupsi tapi mencuri. Nah kalau ini kan korupsi, mencuri sama korupsi mirip tapi nggak sama. Makanya ada sebagian ulama, dulu saya pernah ikut pembahasannya itu, mengatakan bahwa korupsi itu bukan pencurian, korupsi itu pembunuhan. Bahkan bukan sekedar pembunuhan, pembantaian massal. Kenapa? Kebayang nggak? Berapa? 300 triliun rupiah harta rakyat yang harusnya dikembalikan ke rakyat, kerugian negara. Seandainya negara nggak rugi, 300 triliun itu kalau dibeliin nasi, satu bantar gebang itu penuh sama nasi. Iya, bayangin satu jaban gitu. Nggak, bahkan dana untuk Kementerian Pendidikan nggak nyampe 300 triliun. Bayangin kalau 300 triliun buat ngurusin pendidikan. Beasiswa dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S3 sampai pilek. Itu semua orang bebas gratis dengan uang 300 triliun. Tapi Bapak setuju nggak? Kalau kata guru saya, manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas. Betul nggak? Iya betul, tamak. Ya, makanya kalau komentarin yang tadi, semua harta, sumber daya alam di dunia cukup untuk memenuhi mulut semua orang sampai mereka mati. Tapi semua sumber daya alam di dunia tidak cukup untuk memenuhi mulut satu orang yang tamak. Yang bagi orang yang tamak nggak ada cukupnya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kenapa difatwakan minimal oleh ulama-ulama yang saya ikut di dalamnya? Bukan saya ulama, tapi saya nontonin ulama diskusi. Bahwa korupsi bukan dipandang sebagai pencurian, tapi pembunuhan, pembantaian massal. Maka hukumannya bukan potong tangan, tapi hukumannya harus hukuman kisos. Minimal kisos. Apalagi kalau konteksnya pembantaian genosida, bisa lagi kayak tadi tuh, ini bersilang, disalib sampai mati ya. Nah, itu maksimalnya bisa begitu. Itu dari sisi hukuman fikih. Lalu bagaimana supaya korupsi itu bisa dicegah? Maka yang berhak menjawabnya adalah KPK. Karena dia Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi saya sebagai dai standarisasi MUI pernah belajar dari KPK. Jadi ada salah satu petinggi KPK datang ke Majelis Ulama, dan kami ulama angkatan ke-13 dari MUI itu belajar tentang korupsi. Jadi dari hasil pembahasan itu saya simpulkan bahwa korupsi itu bisa dicegah. Ada dua, ada pencegahan, ada penegakan hukum. Kalau bicara masalah pencegahan, berarti ada peran keluarga di situ. Berarti orang tua harus mendidik anaknya untuk tidak terbiasa korupsi, menghargai kalau mereka jujur. Karena kalau anak jujur malah nggak dihargai, akhirnya mereka berpikir ngapain gue jujur, gue korupsi aja. Bapak gue bilang ada misalnya uang sekolah berapa, gue bilang aja sekian. Nah, itu karena pendidikan keluarganya yang minim. Yang kedua, pencegahan itu adalah dalam sekolah. Di sekolah, korupsi dalam sekolah itu bentuknya macam-macam, termasuk nyontek. Nah, nyontek itu selain pelanggaran tata tertib, dia juga termasuk kategori korupsi. Ya, korupsi, persekongkolan jahat, dan seterusnya. Jadi harusnya kalau kita mau mencegah koruptor tambah banyak di negeri ini, harusnya sekolah
membuat aturan yang tegas terkait dengan dunia contek menyontek ini. Ya, panjang lah kalau mau ngomong. Lalu apalagi yang ketiga terkait pencegahan adalah harusnya di Indonesia ada sistem yang membuat orang tidak punya alasan untuk korupsi. Coba bayang, ini kita baru pilkada. Orang yang pilkada itu ngeluarin duit sekian miliar buat pilkada. Pertanyaannya, gaji kepala daerah berapa sih? Gaji kepala ini pertanyaan retoris, nggak perlu dijawab. Gaji kepala daerah berapa sih? Paling 2 digit, nggak mungkin sampai ratusan juta. Pertanyaannya, selama dia menjabat dari bulan pertama sampai bulan terakhir di tahun kelima, biasanya 5 tahun. Mungkin nggak uang buat pilkada kampanyenya itu ketutup semua? Jawabannya nggak mungkin. Pertanyaannya, apa mungkin mereka jadi kepala daerah benar-benar ikhlas uangnya ketutup semua? Makanya harusnya di negara kita ada aturan yang tegas membatasi dana kampanye. Yang sekarang udah ada progresnya sih, mendingan bahwa dana kampanye harus dipublikasikan. Walaupun saya yakin nggak mungkin dana kampanye segitu, apalagi partai yang calon-calon yang setiap meter kita lihat balehonya masih cuma sekian miliar. Secara logika mustahil, pasti bohong itu, ya, dan seterusnya. Nah, jadi harus ada pencegahan aturan hukum, harus diomongin tuh sama DPR, harus dibatasi kalau mau jadi kepala daerah, harus modalnya jangan duit. Kalau modalnya duit jor-joran, ya kita hanya memilih koruptor baru. Bekasi dipimpin sama, nggak usah sebut partai, nggak usah sebut orang, ya pokoknya dari merah, dari kuning, ujung-ujungnya korupsi. Nah, sekarang nih pilkada lagi, kabarnya oren yang menang, kabarnya. Ya, oren, kan sekarang oren, kuning sama merah. Nah kalau misalnya oren korupsi juga, aduh pusing lah kita. Ya, sebagai warga negara di Bekasi, yang mudah-mudahan siapapun lah, konon kabarnya merah juga mengklaim menang. Antara oren sama merah, siapapun lah, mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah adalah yang terbaik untuk khususnya Kota Bekasi. Tapi intinya adalah bahwa korupsi itu dicegah dengan keluarga, sekolah, dan sistem dari negara. Ya, sistem dari negara harus terus ada pengkajian tentang korupsi ini. Intinya harus by system. Karena ada banyak orang korupsi tapi dalam tanda kutip terpaksa untuk ngembaliin dana kampanyenya itu. Nah, tapi untuk ini bisa diminimalisir kalau calon itu punya kader. Jadi ada partai yang buy money, ada partai yang buy kader. Kalau yang buy money berarti harus jor-joran. Ada yang buy kader, uangnya biasa aja, tapi yang kerja kader. Kader masa nggak ngerti kader sih? Saya orang, misalnya ulama mengkader saya supaya jadi ulama selanjutnya, gitu pengkaderan, pendidikan. Tapi kader itu lebih spesifik dari pendidikan. Nah, lalu kalau untuk penegakan hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan 3. Pertama, law enforcement, penegakan hukum seadil-adilnya tanpa tebang pilih. Permasalahannya adalah udah jadi rahasia umum, bermaksud memfitnah siapapun. Cuma dari hasil diskusi itu saya jadi lu mau bayar gue buka gitu, gue pegang nih kasusnya, lu mau bayar nggak, gue buka. Jadi yang dibuka itu bisa jadi karena penegak hukumnya pengen dapat lebih, atau bisa jadi karena penguasa menekan penegak hukum untuk nih musuh gue nih buka itunya, musuh gue nih buka itunya. Jadi selama penegakan hukum masih kecampur sama politik, ribet. Jadi penegakan hukum harus law enforcement-nya semurni-murninya. Tapi kalau misalnya dibuka semuanya masuk penjara, masukin aja penjara, emang kenapa? Giliran sama rakyat kecil
galak banget giliran sama pejabat kok hitung-hitungan. Kalau emang salah, masukin dalam penjara semua. Terus siapa yang ganti? Ganti aja emang dapat. Susah amat kayak nggak ada orang aja di Indonesia. Iya. Ya kalau selama kita menormalisasi hal itu dengan mengatakan itu semuanya bakalan masuk penjara. Ya kalau selama itu pula kita akan menormalisasi korupsi dan terus-menerus kita akan ada dalam lingkaran setan. Kalau menurut saya kalau emang harusnya waktunya dibongkar, bongkar aja semuanya. Mau dari merah kayak kuning, hijau, di langit yang biru, oranye terserah. Ya, siapa yang salah, maka dia harus siap untuk dihukum. Oke, baik, terima kasih oleh Pak John tentang penjelasannya tadi. Nah, jangan lanjut dulu ke berita selanjutnya. Kita break dulu, Pak. Gimana kalau kita minum? Minum. Pasti Bapak haus kan ya tadi jelasin panjang kali lebar. Hari ini kita ada apa nih, Kak? Ini ada Jelasin dong. Ini apa ini? Apa ini? Boleh. Apa ini? ini tuh ada minuman giling mangga. Tulisannya kita apa nih? Iya. Ini dari Ratu Food. Betul. Ini apa sih? Minuman jelly gitu ya? Iya. Kemudian itu ada campuran dari susu, terus juga ada jelinya, kemudian ada buah mangganya juga. Wah, banyak banget isinya berarti ini ya. Ini bukan apa kalori, bukan gula-gula doang ya. Jadi manisnya dari buah-buah dan seterusnya gitu, masya Allah. Ya, jangan lupa Ratu. Ratu. Cobain. Berit, menyegarkan. Lagi? Apalagi di cuaca Indonesia yang panas kayak gini ya? Iya. Aduh. Minum dingin-dingin gini bener-bener Yes. best. Banget ya. Oke, nah udah minum ya, sudah basah ya, udah agak. Oke, untuk berita selanjutnya yaitu 12 majikan di Aceh Barat dihukum cambuk 100 kali, seperempuan sampai pingsan. Selasa, 24 Januari 2023, hukuman cambuk dilaksanakan terhadap pelanggar syariat Islam berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Mewulabo. Pelaksanaan eksekusi cambuk dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pagi melibatkan Mahkamah Syariah Mewulabo Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Satpol PP dan oleh Kabupaten Aceh Barat. Prosesi eksekusi cambuk bertempat di halaman lembaga pemasyarakatan kelas 2 Mewulabo. Aduh, baca yang benar Melabo. Melabo. Orang Aceh nih. Kamu saya kebetulan. Ya, lanjut. Melabo. Hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut Ketua Mahkamah Syariah Mewulabo Syahril Sarjana Hukum Magister Hukum didampingi beberapa pengawal lainnya. Eksekusi cambuk ini disaksikan langsung oleh Kapolres Aceh Barat dan Dim Aceh Barat, Asisten Polsek Dakar Aceh Barat, Kalapas Mewulabo, Hakim Pengadilan Negeri Mewulabo dan Satpol PP. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya pelaku zina tuh banyak ya Pak sebenarnya. Tapi ada nggak sih Pak hukuman selain cambuk? Misalnya dari zaman Rasulullah ada yang berzina lalu hukumannya apa selain cambuk? Kira-kira itu bagaimana? Dan di sini tertuliskan si perempuan sampai pingsan. Pertama, syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mendidik orang. Makanya hukuman itu dilakukan harus di ruang yang terbuka supaya orang ngelihat. Karena yang diharapkan itu bukan hukumannya, tapi efek jerah. Nah, perihal pingsan, jangankan di zaman sekarang, di zaman Umar Ibnul Khattab pun hal itu terjadi. Bahkan yang menjadi pelaku bukan orang biasa. Kalian tahu siapa? Anak presiden.
Inilah hebatnya syariat Islam. Siapapun yang salah, dia harus siap dihukum. Tuh. Umar bin Khattab saat itu jadi presiden. Bukan sekedar presiden. Kalau presiden, ketua atau pemimpin negara. Ini pemimpin khalifah. Kekhilafahan kaum muslimin, umat Islam dari timur, barat, utara sampai selatan ada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Anaknya, na'udzubillah min zalik, ternyata berzina. Dia belum nikah. Kalau belum nikah berarti hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau masih hidup dibuang ke luar negeri. Kalian tahu? Pas cambuk ke 30, anaknya udah nangis. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, nggak kuat." Umar kasihan, tapi bilang lanjut sampai 100. Pas udah 60, anaknya sampai berlutut, sampai jatuh, saking nggak kuat. "Pak, nggak kuat." Umar ikutan nangis, tapi Umar bilang lanjut sampai 100. Sampai 80, anaknya jatuh, tapi masih hidup. Kata Umar, lanjut sampai 100. Ketika hukuman benar-benar selesai 100, anaknya jatuh untuk kedua kali dan nggak bisa bangun. Kenapa sampai begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dan tegakkanlah hudud. Hudud itu hukuman itu, dan jangan pernah berkasih sayang kepada mereka. Kebayang nggak kalau hukuman itu pakai kasih sayang? Ntar orang bakal kompromi semua. Oh, itu aja boleh, masa gua harus dihukum? Gua juga boleh dong. Akhirnya semua keburukan, semua kejahatan dinormalisasi. Dan akhirnya hukum Islam jadi nggak ada gunanya kalau begitu. Dan itu bukan berarti Islam itu kejam. Tapi hukuman itu dibuat sekali lagi untuk mendidik. Tujuan pertama adalah mendidik. Makanya pembuktiannya juga berat. Orang zina di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, nggak ada satupun yang melalui jalur pembuktian. Semuanya melalui jalur pengakuan. Saya sudah berzina, tolong hukum saya. Semuanya begitu. Datang ke pemimpin, saya sudah berzina, tolong hukum saya. Kenapa mereka sampai ke tahap begitu? Kenapa enggak diam aja? Karena mereka tahu bahwa hukuman itu harus ditegakkan agar Allah mengampuni semua dosa mereka. Khalid bin Walid, apa Umar ya, saya lupa, antara dua itu, Khalid kalau nggak salah, lagi menjadi algojo, melemparin. Jadi ceritanya ada perempuan muslimah berzina, bilang ke Nabi, "Ya Rasul, saya khilaf, saya udah berzina, tolong hukum saya." Nabi diam. "Ya Rasul, saya berzina, tolong hukum saya." Nabi diam. "Ya Rasul, saya berzina, tolong hukum saya." Sampai 3 kali. Baru Nabi lihat. Lalu Nabi nanya ke sahabat-sahabat, "Kalian kenal sama dia?" "Bukti. Tapi saya udah berzina." "Datang kembali ke sini kalau kamu udah ada buktinya." Dia pulang. Beberapa bulan kemudian dia bilang, "Ya Rasul, ini perut saya udah ada anak, tolong hukum saya." "Kalau saya hukum kamu atas dosa kamu, terus kenapa anak kamu yang harus mati juga? Itu nggak adil. Tunggu sampai kamu melahirkan." Dia lahiran, "Ya Rasul, ini anak saya udah berzina, tolong hukum saya. Kalau saya hukum kamu, nggak ada yang ngurus. Susui sampai dia selesai." Pulang, sampai 2 tahun datang, "Ya Rasul, ini udah saya susui. Kamu yakin dengan kesaksian kamu?" "Ya Rasul, saya udah berzina, tolong hukum saya. Kalau anak ini ditinggal sama kamu, siapa yang ngurus? Keluarga saya ada simpulan, bisa diurus. Mana keluarga kamu?" Bawa. "Siap lulus, siap." Dihukum. Pas dilempar sama algojo pakai batu, darahnya muncrat. Kena palanya, darahnya muncrat. Kebayang nggak kayak gimana ini? Yang namanya muslimah kan pasti pakai kerudung depan umum. Darahnya bisa muncrat. Artinya palanya hancur.
kena kaki pakaian Khalid bin Walid. Dasar wanita sialan, udah mati aja nyusahin gua. Kata Khalid. Kata Rasul, jangan kamu katakan hal itu wahai Khalid. Seandainya pahala taubatnya perempuan ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi kenapa para sahabat mengakui perbuatan dosa dan minta dihukum walaupun hukumannya berat? Karena mereka tahu keutamaan. Dan semua zina di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin nggak ada yang melalui proses pembuktian. Kenapa? Karena susah ngebuktiinnya. Untuk sampai ke pengadilan hampir mustahil. Untuk di Indonesia ya, hampir mustahil. Kalau di Barat gampang. Karena di Barat itu udah kayak binatang. Orang di taman seks, semua orang bisa ngeliat. Bener-bener begini. Di Barat tuh bisa. Bapak tahu? Siapa cerita dari orang yang kuliah di Barat, Amerika dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, harus saksi dari 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan minimal. Minimal 2 laki atau 4 perempuan. Yang 2 laki ini atau 4 perempuan ini melihat kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan. Jadi benar-benar zina, bukan cuma telanjang. Kalau orang cuma telanjang nggak boleh dihukum rajam, nggak boleh. Kalau orang cuma cium-ciuman nggak bisa dihukum rajam. Bahkan kalau orang cuma peluk-pelukan nggak bisa dihukum rajam. Bahkan apapun yang dilakukan kalau belum begini belum bisa dihukum rajam. Pertanyaannya, dalam kondisi apa kita bisa ngelihat orang kelaminnya benar-benar masuk? Nggak ada. Mungkin dalam kondisi mereka melakukan hubungan seksualnya di luar ruangan, sama seperti yang terjadi di Barat. Berarti kalau dari hukum fikih ini kita bisa pahami bahwa yang diperangi oleh Islam bukan perzinahan yang dilakukan dalam ruangan, maksiat yang dilakukan sendiri-sendiri, tapi yang diperangi oleh Islam adalah maksiat yang dilakukan terang-terangan. Artinya mereka menantang negara. Ngerti nggak? Karena kita bisa paham kenapa hukuman dalam Islam begitu tegas. Karena mereka udah tahu hukumannya kayak begitu dan mereka lakukan di depan umum. Kalau misalnya nih perempuan, ini laki-laki, lalu begini-begini, lalu kalian melihatnya di belakang. Kalian cuma ngelihat orang begini-begini doang, nggak ngelihat ini masuk, itu nggak sah. Dan 4 orang ini kalau perempuan dan 2 orang ini kalau laki-laki harus orang soleh, bukan orang fasik. Jadi kalau yang 4 orang ini atau 2 orang ini saksi ini pernah ketahuan nonton bokep atau sering ketahuan ngelihat sering ketahuan melakukan dosa kecil, nggak terima. Atau sering gibah atau dosa-dosa lainnya, itu nggak diterima. Itu ngelihat kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan cuma dalam satu kondisi, mereka seksualnya di luar ruangan, ditonton semua orang dalam situasi apapun bisa masuk. Itu kan artinya nantang. Makanya kalau di setengah stadion juga belum bisa. Kalau bisa nonton dari bangku atas kan nggak kelihatan itu apaan tuh gerak-gerak doang. Saya pernah demi Allah ngelihat orang seksual di bawah pohon, cuma gelap. Yang saya lihat cuma sinar HP naik turun. Itu saya belum sah tuh ngelihat, kayak saya lihat cuma sinar HP. Demi Allah di salat Isya. Bisa. Tapi kalau itu kan ceritanya itu buat. Jadi ini musola, ini kali, ini komplek lain. Saya lihat ada naik cahaya HP itu naik turun. Kayaknya sih 2 orang zina, yang satu ngerekam kayaknya. Flash HP-nya itu. Nah, saya cuma lihat naik turun. Apaan sih tadi? Oh naik turun. Nah dari cahaya itu di sebelah sininya, saya lihat tuh ada kayak apa? Wah ini orang zina, saya teriakin. Woi, lu ngapain lu? Bahasa saya kasar saat itu.
marah kesel, wajar ini marah karena agama. Lu ngapain lu di situ? Teriak kenceng-kenceng kan. Keluar tuh dari balik cahaya bayang-bayang pohon itu. Yang lagi ke sono sambil benerin celana. Yang cewek sambil pakai baju sambil astagfirullahaladzim. Lagi mana itu? Yang satu lagi lari biasa karena kan cuma ngerekam doang bajunya dia. Iya. Dia bilang, nah, kalau saya ngelihat yang kayak begitu itu belum bisa jadi saksi. Karena saya ngelihat cuma begitu aja doang. Enggak begini. Kecuali saya lihat begini, itu baru. Ya. Hanya pembuktian dalam Islam untuk orang yang itu hampir mustahil kecuali benar-benar. Makanya kalau orang udah benar-benar kurang ajar nantang negara, menurut saya wajar sih kalau misalnya dihukum sedemikian kerasnya. Oke. Kita lanjut ke berita kelima atau berita terakhir. Ada ex anggota DPRD tersangka kasus penistaan agama terancam 6 tahun lalu. Mantan anggota DPRD Sibolga Mukhtar Nababan yang ditangkap dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama Islam terancam hukuman 6 tahun penjara. Kapolres Sibolga AKBP Ahmad Fauzi mengatakan Mukhtar dijerat tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad menyebutkan pihaknya juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait kasus berikutnya. Jadi pertanyaannya begini Pak, tidakkah penista agama jika dilakukan oleh orang yang bukan Islam? Bagaimana cara menyikapinya sebagai muslim dan cara menghakiminya bagaimana Pak? Pertama, penistaan agama berarti maksudnya hifzuddin, menjaga agama. Yang dijaga oleh Islam itu bukan cuma agama Islam, tapi semua agama. Nggak boleh orang Islam menghina agama lain dan nggak boleh juga agama lain menghina agama Islam. Pertanyaannya adalah sampai batas mana sesuatu itu disebut menghina? Nah, karena hukumannya nggak main-main. Kalau dalam Islam orang menghina agama itu hukumannya mati. Ya. Karena untuk hifzuddin itu yang paling pertama justru konstitusi syariah pertama itu hifzuddin. Jadi nggak bisa sembarangan orang bilang ini penistaan agama, ini enggak. Nggak bisa. Orang awam kayak kita tidak punya hak untuk menentukan ini masuk penistaan agama atau tidak. Berarti pertama, untuk penistaan agama yang berhak untuk menentukan sesuatu masuk kategori penistaan agama atau tidak adalah lembaga negara. Nggak boleh orang per orang. Karena orang per orang itu tingkat intelektualitasnya kan beda-beda. Nah, jadi harus orang yang benar-benar ahli. Kalau dalam konteks agama Islam berarti siapa? MUI. MUI yang merupakan gabungan dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, perwakilan dari ormas-ormas Islam. Kalau di sekolah apa namanya? MPK. MUI itu semacam MPK, pergabungan dari ormas-ormas, perwakilan kelas. Jadi semacam itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma orang non-muslim yang dihukum, orang Islam juga bisa dihukum untuk kasus penistaan agama. Ya, untuk kasus penistaan agama. Baik itu menista agama Islam maupun menista agama bukan Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jangan kamu menghina sesembahan agama lain, karena nanti mereka akan menghina Allah lebih parah tanpa ilmu. Ya. Ya. Jadi intinya adalah pertama, bukan cuma orang non-muslim yang dihukum atas menghina sesembahan agama lain, bukan sekedar dosa, bisa murtad. Coba, dalam Al-Quran dikatakan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Yahudi bilang Uzair anaknya Allah. Orang Kristen bilang Nabi Isa anaknya Allah. Nabi Isa dan Uzair dua-duanya dalam Islam adalah nabi.
kategori hudud, ada yang masuk kategori takzir. Ada penghinaan penistaan agama yang levelnya masih misalnya ngata-ngatennya adun, ngata-ngatennya gitu, itu masih level biasa tuh. Ada yang udah terang-terangan. Nah, konteksnya juga harus dilihat. Dia ngomongnya di dalam tempat ibadahnya atau di ruang publik. Kalau misalnya pernah ada dilaporin ke saya, nah, ada orang Kristen hina agama Islam. Mana buktinya? Iya, pendeta ceramah di gereja. Lu ngapain nonton begituan? Udah tahu pendeta ceramah di gereja, mereka mau upload ke YouTube, ya terserah mereka. Kalau kamu mau bantah, harusnya bilang, Ustaz tolong bantah pendapat ini yang bilang tentang Islam begini-begini, itu baru benar. Tapi kalau ngelaporin ke polisi, nah itu kan ajaran agama mereka. Ngapain? Sebaliknya, orang dari agama lain juga nggak usah ngelaporin. Kayak dulu Ustaz Abdul Somad kan dilaporin sama Aliansi Mahasiswa Kristen Indonesia apa gitu. Nah, kan Ustaz Abdul Somad ceramah di masjid. Ngapain lu nonton aja pendeta lu di gereja. Jadi intinya jangan lompat pagar. Ya. Wallah alam. Ya, tutup udah jam. Terima kasih buat Pak Jun yang udah ngasih apa itu. Kos itu syarif. Lidah kalian kaku. Biar kita nggak tahu ini main dulu tadi. Minumnya pasti ratu. Ini yang bikin ratu ya. Iya. Bapak. Ratu Kalisa. Namanya doyan banget kayak ya. Terima kasih Pak Jun sudah memberikan kita pengetahuan tentang Banyak ya hal baru yang kita ketahui dari Info yang sini. kita ketahui. Semoga apa yang dijelasin sama Pak Jun juga Bermanfaat bermanfaat bagi kita bagi semua. kita. Kita sudahi saja, kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngomong ini Mana TikToknya rekaman? perlu di- Video, suara. dan seterusnya. Apa lagi? Ininya dekornya juga konsepnya unik. Ya, saya sebagai guru agama, bukan sebagai wali kelas, menilai podcast ini podcast terbaik kedua. Sejauh ini yang terbaik adalah 10C. Ada beberapa hal termasuk yang itu mereka benar-benar kompak dalam TikToknya segala macam. Kalian lihat sendiri lah, dinilai secara jujur bahwa ntar ada rekamannya, semuanya ada rekamannya kan. Nah, penutup dari saya bahwa ya terima kasih buat seluruh ntar tim editor tolong kerja belum selesai kerjaannya. Ntar paling lambat saya minta sebelum bagi rapot ya, saya minta cuma 2. Pertama video utuhnya. Kalau kalian nggak bisa, ntar kirim aja ke saya. Ntar saya simpan di laptop. Ntar saya upload ke video YouTube akun YouTube saya. Tapi yang kedua saya minta adalah potongan video kecil-kecil, video pendek. Nah, nanti kalian potong bagian menariknya. Nanti kalian boleh ditambahin sound dedak hidup atau apa gitu, terserah. Yang video kecilnya. Bagi kalian bukan cuma podcaster yang mau untuk belajar tentang public speaking, ngomong depan orang, untuk latihan dan seterusnya, nanti insya Allah semester 2 dari Rohis akan mengadakan pelatihan public speaking. Nah, mumpung kalian masih muda, saran saya semua skill kalian upgrade, kalian kuasain, karena kalian nggak tahu dari jalur mana rezeki kalian akan kalian dapat ketika kalian gede nanti. Nanti kita akan bikin pelatihan public speakingnya. Jadi siapa yang mau ikut silakan. Dan prakteknya untuk di bulan Ramadan ada pesantren Ramadan. Nanti di situ kita bisa
explore sebanyak-banyaknya karena kita punya 14 kelas. Nanti di konsep pesantren Ramadannya itu per kelas, satu kelas itu terdiri dari kelas 10, 11, 12 dari semua kelas. Jadi kalian nanti akan ketemu dengan semua kelas kedua-dua. Cuma paling 2 orang. Nah, kita ngobrol dulu. Ada dulu kan ngobrol dulu. Apaan? Cewek saya cewek. Nah, ntar kalian dengerin dulu 1 menit terakhir. Nanti kalian di pesantren Ramadan itu bagi yang mau belajar ngomong depan umum, kalian bisa ngajuin diri jadi moderator. Itu kan ada 14 kali 10 materi berarti 140 moderator. Kalian bisa mau lebih dari 1 dan seterusnya. Itu aja, terima kasih, kita tutup. Terima kasih atas kerja kerasnya tim editor, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dulu semua 10H seperti kelas lain juga begitu. Di bawah. Foto. Mendingan tamunya diawasin biar fotonya langsung bareng-bareng.